Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa, khususnya yang mengambil mata kuliah ekonomi teknik, ini saya akan menjelaskan satu metode, yaitu incremental analysis. Syarat untuk mengetahui atau bisa menggunakan metode incremental analysis ini, pertama kalian ini harus sudah menguasai beberapa metode ekonomi teknik yang sebelumnya, ya. Jadi rumus-rumus yang berkaitan dengan ekonomi teknik itu harus sudah dikuasai, dan misalnya penggunaan rumus-rumus tersebut itu juga harus sudah paham benar dan harus sudah dikuasai. Karena di sini incremental analysis itu akan menggunakan rumus-rumus yang telah dilalui, ya, seperti misalnya penggunaan rumus net present value atau net present worth, ya, ROR, ya, jadi BCR dan lain sebagainya, ya. Baik, saya akan menjelaskan tadi adalah tentang incremental analysis, di mana pengertian incremental analysis ini adalah merupakan analisis terhadap selisih dari dua atau lebih alternatif proyek investasi, ya, atau usaha, ya, yang nantinya akan dibandingkan untuk dipilih mana yang paling layak atau yang paling visible, ya, jadi yang paling menguntungkan, ya. Selisih di sini akan diambil dari aliran kas proyek investasi yang mempunyai investasi awalnya yang paling besar, yang nanti dikurangi dengan aliran kas proyek investasi yang investasi awalnya yang kecil. Jadi akan diinkrementalkan, akan dibandingkan dari masing-masing cash flow proyek investasi tersebut. Jadi sepasang-sepasang, walaupun nanti ada beberapa alternatif proyek investasi yang akan dipilih, misalnya lebih dari dua, ya, tapi dalam analisis incremental itu dilakukan pemilihannya sepasang-sepasang, gitu, ya. Misalnya ada alternatif itu ada ABC, gitu, ya. Jadi di mana alternatif A terlebih dahulu atau pertama kita harus mengurutkan dulu investasi dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Nanti baru supaya untuk memudahkan perhitungannya, ya. Nah, nanti ada kesimpulannya, misalnya ada alternatif proyek setelah dihitung atau diurutkan, ya. Nanti kita akan menggunakan metode ekonomi teknik lainnya, ya, seperti yang sudah saya jelaskan, ya. Misalnya dengan menggunakan net present worth, gitu, ya. Atau kita ambil contoh dulu. Nah, ini ambil contohnya, misalnya ini ada 3 proyek investasi, di mana saya di sini jelaskan ABC. Ini A itu proyek investasi awalnya misalnya $2.000, ya. B adalah $1.500 dan C adalah $1.000, ya. Di mana yang pertama di sini kita akan membandingkan dulu, yaitu akan memilih proyek investasi A dan proyek investasi B. Nanti dibandingkan, nanti misalnya terpilihnya adalah misalnya A atau B, ya, nanti hasil yang terbaiknya bisa dibandingkan dengan proyek investasi yang berikutnya, ya. Atau bisa saja misalnya yang A dengan C, ya, karena di situ nanti hasilnya A dengan C itu seperti apa, ya. Yang dipilihnya misalnya yang terbaiknya yang mana. Nah, nanti giliran yang untuk membandingkannya, ya. Oke, begitu juga misalnya kalau investasinya proyek investasinya atau alternatifnya itu banyak, ya. Di sini saya
gambarkan juga di sini ada alternatif J, K, L, M gitu ya. Ini saya sudah dilakukan pengurutan. Ini adalah menunjukkan nilai investasi awalnya ya. Nah, dari hasil untuk menentukan mana yang terbaik ya dari alternatif tersebut ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kita harus harus menggunakan rumus-rumus ekonomi teknik yang harus dikuasai sebelumnya ya. Di sini adalah misalnya analisis dari hasil selisih atau delta ya. Ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk kesimpulannya jika misalnya nanti di dalam perhitungan itu diperoleh net present worth-nya sama dengan positif ya, ini bisa disimpulkan alternatif proyek yang terbaik itu adalah alternatif proyek investasi yang mempunyai investasi awalnya yang besar ya. Kalau sebaliknya jika di sini net present, saya iniin dulu pasti supaya lebih jelas ya ininya. Nah, ya jadi kalau negatif ya. Nah, ini kalau negatif ya. Nah, kalau negatif ini pilih alternatif proyek dengan investasi awal yang kecil ya. Ya begitu juga kalau kita akan menggunakan perhitungannya dengan rate of return ya atau ROR ya. Jika misalnya ROR-nya lebih besar dari MARR atau tingkat diskon rate yang sudah ditentukan ya diskon rate minimumnya ya. Jadi si ROR itu lebih besar dari diskon rate minimumnya, maka itu dipilih alternatif proyek dengan investasi awal yang besar ya ini ya. Terus jika sebaliknya ROR-nya lebih kecil dari diskon rate minimum ya, itu maka pilih alternatif proyek dengan investasi awal yang kecil ya. Jadi MARR itu adalah minimum attractive rate of return ya. Jadi atau tingkat diskon rate yang tingkat diskon rate minimum yang ditentukan gitu ya. Nah, begitu juga kalau kita akan menghitung dengan BCR. Ya, BCR itu jika misalnya di sini ada tanda segitiga yang sebelum-sebelumnya itu merupakan delta dari cash flow yang sudah diinkrementalkan ya. Jadi di sini juga kalau BCR-nya lebih besar dari 1, maka ini dipilih alternatif proyek dengan investasi yang besar ya. Kalau lebih kecil dari 1, kita pilih alternatif proyek dengan investasi awal yang kecil. Baik, selanjutnya ada 2 cara untuk menyelesaikan metode incremental analysis ini ya. Yang pertama adalah secara grafis ya. Yang kedua adalah secara matematis ya. Secara grafis ini kita harus membuat bentuk grafis yaitu dengan 2 sumbu yaitu X dan Y, di mana misalnya sumbu X itu menunjukkan cost gitu ya. Kita pilih adalah sumbu X misalnya cost dan sumbu Y itu menunjukkan benefit ya. Jadi semua masing-masing alternatif nanti dihitung mana cost-nya, mana benefit-nya, lalu nanti di plot ke dalam grafis XY tadi ya, yang 2 sumbu tadi ya. Nanti kita akan lihat contoh kasusnya ya. Nah, yang kedua adalah secara matematis. Ya, secara matematis ini dilakukan perhitungan sebagaimana metode yang digunakan seperti biasa, yaitu mencari net present worth-nya atau net present value-nya ya, atau kita melihat mencari net annualnya ya,
net equivalent uniform annualnya ya. Lalu cari juga nanti ROR-nya. Nah, di sini syaratnya berarti yang digunakan atau data yang akan dipakai yaitu data cash flow yang sudah dilakukan diselisihkan ya tadi antara cash flow dari investasi yang besar dikurangi dengan cash flow dari investasi yang kecil sehingga nanti diperoleh cash flow cash flow incrementalnya ya, cash flow incrementalnya. Langsung saja misalnya ini contoh kasus misalnya ya. Ini ada dua alternatif proyek, misalnya di sini satuannya dalam dolar, tapi saya gambarkan ini cuma untuk 1 tahun misalnya ya, untuk mempermudah aja ya. Jadi dilihat misalnya di sini ada alternatif 1 dan alternatif 2 ya. Ya, di sini alternatif 1 di mana alternatif 1 itu di sini pada tahun ke-0 ini menunjukkan adalah investasi awal ya. Jadi $10 katakan ya, investasi awalnya $10. Di sini tandanya minus ya, karena minus ini menunjukkan cost. Cost itu investasi merupakan bagian dari cost ya. Lalu pada tahun pertama di sini ada benefitnya ya, benefitnya yaitu $15 untuk alternatif pertama ya. Untuk alternatif kedua ya, untuk alternatif kedua ini juga sama di sini ya, bahwa pada tahun ke-0 itu adalah investasinya adalah $20 di mana benefitnya adalah $28. Nah, misalnya di sini ditentukan dengan diskon rate-nya adalah 6% ya, 6% ya. Jadi alternatif mana yang harus dipilih dari kedua alternatif yang akan dibandingkan ini, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2 ya. Nah, kalau secara perhitungan ini sebenarnya perhitungan biasa itu kan dilakukannya itu kan harus satu persatu ya. Misalnya dihitung net present worth dari alternatif 1 berapa ya, net present worth dari alternatif 2 berapa. Tapi itu kan harus satu-satu ya. Nanti di mana kalau present worth-nya yang lebih besar yang mana, ya, itu tinggal dibandingkan. Tapi dengan adanya metode incremental analysis di sini tidak perlu dihitung kedua-duanya ya. Oke, kita lebih secara grafis dulu misalnya ya yang harus kita lakukan ya. Nah, ini untuk alternatif 1 tadi ya, dari cash flow tadi kita kelompokkan bahwa present worth of cost-nya itu adalah tadi $10 ya. Jadi karena ada di titik awal ya, ini investasinya $10. Nah, untuk present worth benefit-nya ya dengan menggunakan diskon rate 6% ya, berarti tinggal ditarik yang pada tahun ke-1 tadi itu ditarik ke titik 0. Berarti karena ini cuma 1 tahun ya, kita menggunakan rumusnya yaitu V per F ya. Kalau kita lihat di tabel ya, di tabel 6% ya dengan 1 tahun ya, itu besarannya yaitu 0,94 nah ini adalah 0,9434 ya. Nah, tinggal dikalikan dengan $15 tadi yang $15 ini ya. Hasilnya 14,15 ya. Nah, ini kedua besaran ini present worth cost dan present worth benefit ini nanti kalau secara grafis ini akan diplot nanti ya, dibikin grafis 2 sumbu tadi ya. Oke, kita tentukan lagi untuk alternatif 2-nya dulu. Alternatif 2-nya
yaitu dihitung juga yaitu present worth cost-nya, yaitu di mana dia investasinya yaitu sebesar $20, dan untuk benefitnya ya, jadi cash flow benefitnya ini ada $28. Nah, ini harus dikalikan dengan faktor diskonto atau diskon rate, yaitu favor F ya, yaitu 6% untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun ya. Jadi hasilnya 28 dikali 0,9434 ya, hasilnya adalah $26,42 ya. Kita lihat misalnya, nah ini bentuk grafisnya ya. Yang tadi misalnya alternatif 1 ya, semuanya di plot ya. Di sini kan ada sumbu benefit dan sumbu cost ya. Sumbu cost-nya ini adalah tadi berapa? 10 ya. Jadi untuk alternatif itu 1 itu di sini adalah 10 ya. Nah, ini cost-nya 10 ya. Nah, ini 10. Jadi titik pertemuan antara cost dan benefit atau benefit dan cost nanti dicari di sini titiknya. Nah, ya ini ada titiknya. Titiknya di sini alternatif 1 ya. Di plot jadi di sini adalah 10,1415 ya. Ya, jadi sumbu X-nya 10 menunjukkan cost dan Y-nya adalah 14,15. Dapat alternatif 1 ya. Lalu alternatif 2 ya. Alternatif 2 itu juga sama ya dengan yang seperti alternatif 1 itu harus di plot ya, di plot yaitu sumbunya berarti di sini cost-nya tadi berapa, coba lihat, cost-nya 20 ya. Ya, cost-nya 20, benefit-nya 26,42. Nah, ini dapat titiknya di sini ya. Nah, ini titik untuk alternatif 2 ya. Nah, kita harus menentukan juga garis garis diagonal ini yang menunjukkan net present worth-nya sama dengan 0 dengan tingkat suku bunga, katakan di sininya adalah atau tadi diskon rate-nya itu 6% ya. Jadi 6% ya, tarik garis diagonalnya ya. Nah, untuk menentukan mana yang harus dipilih ya, mana yang harus dipilih alternatif 1 atau alternatif 2 ya. Kita lihat si alternatif 1 ini titik yang di sini ada titik 10,1415 ini ya. Jadi disentuhkan ke garis diagonal yang 6% tadi. Nah, misalnya ini yang merah ya. Nah, ini ya disentuhkan. Nah, begitu juga misalnya di sini untuk alternatif 2 disentuhkan juga ya. Nah, ini garisnya misalnya hitam ya. Nah, untuk alternatif 2 ya. Nah, untuk menentukan pemilihannya si garis alternatif 1 ini ya nanti ditarik ke garis alternatif 2. Ya, misalnya yang alternatif 1 itu ini nih, yang merahnya di sini ya. Nah, jadi di sini ini tingginya. Nah, jadi si tinggi ini ya. Nah, si tinggi ini nanti dibawa ke sini. Ya. Nah, ini dibawa ya, terus nanti lihat Mas. Oke, saya ulangi lagi ya anak-anak, ini bahwa penyelesaian metode incremental analysis ini secara grafis ya. Tadi di sini ada titik untuk alternatif 1 atau proyek alternatif 1 itu adalah 10,1415 ya. Jadi 10 ini menunjukkan cost-nya ya, karena sumbu X-nya 10 dan
benefitnya 14,15 ya. Nah, tadi bahwa di titik alternatif 1 ini harus diukur tingginya disentuhkan ke garis diagonal 6% ya. Di sininya NPW-nya adalah sama dengan 0 ya pada diskon rate 6% ya. Nah, tinggi yang alternatif 1 ini lalu dibawa ke alternatif 2 ya, ke alternatif 2 ya. Jadi di titik alternatif 2, nah ini tinggi untuk alternatif 1 ya. Ternyata di sini ada sisa ya, ada sisanya yaitu yang disebut deltanya ya. Nah, ini ditunjukkan dengan deltanya ya. Nah, deltanya ini ada di atas garis diagonal yang 6% ini ya. Nah, jadi ada di atas garis diagonal yang 6%. Artinya apa? Yang tanda segitiga ini atau delta ini yang merupakan inkrementalnya, artinya ini bisa disimpulkan bahwa ini deltanya atau inkrementalnya itu positif ya. Ya. Kalau positif berarti ini dipilih alternatif yang mempunyai investasi yang besar ya, berarti dipilih adalah alternatif 2 ya, karena mempunyai investasi yang besar. Nah, untuk penarikan tadi, misalnya untuk penarikan tadi itu yang garis yang tinggi ini ya, kenapa alternatif 1 yang ditarik ke alternatif 2 ya? Karena tadi ketentuan bahwa inkremental ini artinya alternatif yang mempunyai investasi besar dikurangi investasi kecil. Jadi karena investasi besarnya itu adalah alternatif 2 ya. Jadi proyek investasi awalnya itu yang mempunyai investasi awalnya yang besar itu adalah alternatif 2 ya. Jadi si alternatif 1 yang harus ditariknya ya. Karena alternatif 1 ini investasi awalnya yang kecil ya. Nah, jadi jangan sampai terbalik kok nanti alternatif 2 yang ditarik ke alternatif 1 ya di gambarnya ya. Itu tidak boleh ya. Nah, jadi pada gambar di atas di sini ya, ini terlihat ya jika alternatif 1 ini jika dibandingkan terhadap alternatif 2 maka selisihnya berada di atas garis I sama dengan 6% atau net present worth sama dengan 0. Dengan demikian alternatif 2 ini lebih baik dari alternatif 1. Nah, ya. Oke, berikutnya adalah penyelesaian secara matematis. Nah, kalau penyelesaian secara matematis berarti kedua cash flow tadi itu harus diselisihkan ya, dicari selisihnya. Tadi adalah berarti di sini alternatif 2 karena mempunyai mempunyai investasinya lebih besar daripada alternatif 1, jadi alternatif 2 dikurangi alternatif 1 ya. Nah, ini adalah hasilnya ya, ini adalah cash flow hasil selisihnya ya. Karena tadi kan alternatif 2 investasinya itu 20 ya, ininya 20 ya. Nah, ini alternatif 2 berarti ini dikurangi 10 gitu ya. Nah, ini untuk investasinya ya. Lalu untuk karena di sini kan minus ya, jadi investasi minus itu menunjukkan investasi atau cost ya. Nah, yang 13 ini hasil dari ya, jadi 13 ini hasil dari berapa tadi kita lihat, ini hasil dari 28 dikurangi 15 ya. Jadi 28 dikurangi 15 ya. Jadi di sini 28 ya dikurangi 15 ya. Nah, ini jadi ingat ini hasil dari hasil dari pengurangan
cash flow dari dua alternatif. Nah, ini hasilnya adalah 10 investasinya ya, dan benefitnya adalah 13 ya. Ini tinggal dihitung saja ya, tinggal dihitung misalnya dengan menggunakan rumus net present worth. Kita lihat misalnya kita menggunakan rumus net present worth, berarti di sini 13 itu adalah benefitnya ya. Jadi 13 dikali faktor presentnya, karena ini cuma satu tahun ya, jadi tinggal dikali dengan P per F ya, ininya faktornya P per F 6% 1 tahun. Jadi dilihat di tabel ya, itu besaran P per F 6% 1 tahun itu adalah 0,9434 ya, dikali 13 ya, terus nanti dikurangi 10 ya, ini 10 itu adalah cost-nya itu adalah investasi tadi ya, investasi dari yang telah diselisihkan tadi dua alternatif. Nah, hasilnya adalah 2,2642 ya, atau positif lah ya, hasilnya positif ya. Nah, dengan adanya hasilnya positif, nah ini bisa disimpulkan ya, maka alternatif yang lebih baik itu yaitu alternatif yang mempunyai nilai investasi yang paling besar, yaitu alternatif 2 ya, ini yang lebih baik ya. Jadi sesuai dengan tadi perhitungan secara grafis ya. Oke, nah kita misalnya coba buktikan, kita misalnya dengan berapa ROR-nya ya. Nah, ROR-nya ini sudah bisa ditebak sebenarnya, yaitu akan menghasilkan ROR-nya itu lebih besar daripada 6% ya. Nah, kita coba misalnya berapa sebenarnya nilai ROR-nya ya. Jadi Anda harus sudah juga menguasai juga, yaitu bagaimana cara melakukan perhitungan ROR-nya. Cuma tinggal menggunakan nanti datanya adalah data cash flow dari hasil incremental tadi ya. Coba kita 10. Nah, 10 maka untuk mencari net present worth-nya ya, net present worth-nya itu 1, hasilnya langsung aja misalnya di sini adalah 1,818 ya, positif ya. Ini masih positif. Kalau masih positif kita tingkatkan lagi. Ya, coba langsung misalnya 25%. Ya. 25% ternyata masih positif, yaitu 0,4 ya. 25% masih positif, tingkatkan lagi yaitu 30%. Nah, baru dengan 30% maka net present worth-nya hasilnya negatif ya, 0,004. Nah, ini negatif ya. Jadi hasilnya negatif, nah berarti si ROR itu berada di antara 25 dan 30 ya. 25% dan 30%. Nah, pastinya kita masukin ke rumus interpolasi ya. Ya, jadi pakai rumus interpolasi, yaitu dengan menggunakan interpolasi antara 25% dan 30%. Nah, ini kita hasilnya ya. Karena di sini pakai interpolasi bahwa 25% itu merupakan tadi didapatkan net present worth-nya itu adalah positif, jadi 25%, tinggal ditambah dengan ini adalah 0,4 tadi ya, adalah net present worth yang 25% ya. Ya, yang 25% kita lihat ini kan 0,4 nih ya, yang positif dari net present worth dengan menggunakan 25% ya. Lalu dibagi 0,4 ditambah sebenarnya ininya min jadi plus ya. Ya, yang tadi negatif yang 30% itu yang 0,004 ya. Nah, jarak antara
25 ke 30 atau 30 ke 25 itu adalah 5%, ya. Nah, hasilnya ROR itu adalah hasil akhirnya adalah 29,995%. Ini pendekatan dengan interpolasi, ya. Nah, jika MARR-nya misalnya tadi yang 6% itu dijadikan sebagai MARR atau discount rate minimum, ya, maka jadi incremental dari ROR itu lebih besar daripada MARR. Kesimpulannya apa? Yang kesimpulannya berarti alternatif yang terbaik itu alternatif yang mempunyai nilai investasi awal yang besar, ya. Berarti di sini adalah alternatif 2, ya. Nah, itu kita kasus lain misalnya, ya. Kita kasus lain ini ada sedikit supaya lebih memahami lagi, ya. Ya, ingat tadi juga kalau akan menggunakan perhitungan dengan menggunakan present worth itu syarat-syarat atau ketentuan pemakaian rumus present worth itu harus terpenuhi. Misalnya apa? Misalnya umur ekonomisnya harus sama, ya. Jadi harus disamakan, gitu ya. Nah, misalnya di sini contoh ada kasus pemilihan pemilihan mesin, ya. Jadi ada dua alternatif mesin yang ditawarkan, ya, mesin X dan mesin Y. Nah, ini adalah uraiannya, ya. Uraiannya bahwa investasi awal atau harga awal dari masing-masing mesin itu seperti di tabel ini, ya. Coba lihat bahwa mesin X itu investasi awalnya adalah $200, ya. Ya, investasi mesin Y adalah $700, ya. Benefit per tahun misalnya, ya, di sini benefit per tahun, katakan bahwa benefit ini sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional lainnya, ya. Jadi sudah tidak mengandung biaya operasional lainnya. Jadi langsung ke benefitnya. Benefit per tahun untuk mesin X itu adalah $95, ya. Lalu nilai sisa $50. Nah, nilai sisa untuk mesin X itu lihat nilai sisa dari umur ekonomis. Umur ekonomisnya adalah 6 tahun, ya. Kita di sininya 6 tahun. Lalu lihat untuk data mesin Y bahwa investasi awalnya $700. Benefit per tahun adalah $120 dan nilai sisa, nah nilai sisanya $150. Tapi di sini untuk mesin Y umur ekonomisnya adalah 12 tahun. Ingat ini di sini ada perbedaan umur ekonomis, ya. Jadi 6 tahun dan 12 tahun. Apakah bisa nanti kita menggunakan metode analisis incremental dengan dua umur ekonomisnya yang berbeda? Bisa, ya. Kita tergantung menggunakan nanti metodenya apa. Yang metodenya misalnya kita akan gunakan dengan present worth, ya. Ya, dengan present worth atau present value, ya. Ya, dari kasus ini misalnya ditetapkan MARR-nya atau diskon rate-nya itu 10% per tahun, ya. Jadi dengan menggunakan analisis incremental, nah mesin mana yang menguntungkan, ya. Oke, kita harus tentukan dulu misalnya metode yang akan dipakainya, metode perhitungannya tadi adalah present worth analysis, gitu ya. Nah, kita lihat di sini penyelesaian dengan menggunakan grafis, ya, benefit cost, ya. Nah, ini untuk mesin X, ya, untuk mesin X, ya. Karena tadi umurnya 6 tahun si mesin X, berarti di sini harus dijadikan 12 tahun, ya. Disamakan dengan mesin Y, ya. Jadi bukan disamakan ke bukan disamakan artinya
ke umur ekonomis yang terbesar, tetapi diambil dari desimal ya, atau dari umur ekonomis ya. Jadi itunya faktor apa dua faktor yang terkecil ya. Jadi ininya di sini ada dua faktor umur ekonomis ya. Jadi di sininya ada faktor terkecil dari faktor mesin X, berarti kan di sini yang awalnya itu tadinya kan 6 tahun ya, dijadikan 12 tahun, berarti ada 2 kali investasi gitu ya. Oke, misalnya yang mesin X itu investasinya di sini adalah yang di periode 0 adalah $200 ya. Nanti setelah umur ekonomis ya, ini ada investasi lagi yang kedua ya, yang investasi lagi $200 karena di tahun ke-6-nya ada nilai sisa 50, maka di sini investasi yang ke atasnya itu jadi 150. 150 itu 200 dikurangi 50 ya, karena ada nilai sisa. Jadi dicari faktor kelipatan yang terkecilnya ya di antara dua alternatif ini ya. Nah, kita gambarkan ininya, gambarkan grafik ininya ya, grafik cash flow-nya ya. Nah, tinggal dengan adanya grafik cash flow ini kita tinggal menghitung berapa present worth cost-nya dan berapa present worth benefit-nya ya. Nah, hasil dari mesin X ini untuk present worth cost-nya ya, berarti ini 200 ya, $200, jadi ditarik ke titik 0, ini titik 0-nya $200 udah di titik 0, jadi tidak usah dikali lagi dengan faktor diskon rate-nya, jadi $200 ditambah, nah ini 200 dikurangi 150 yang dikurangi 50 ya, yang tadi 150 ini ya. Yang 150 ini adalah hasil 200 dikurangi 50 ya. Nah, dikali faktor V for F 10% 6 tahun. Nah, jadi ini tetap dikumpulkan di titik 0 di sini ya. Nah, dikurangi, kenapa ini ada dikurangi, ini nilai sisa sebenarnya ya, nilai sisa itu dimasukin aja ke cost, tapi nanti jadi negatif ya nilai sisanya karena jadi pengurang ya, dikurangi 50 kali V per F 10% 12 tahun. Nah, ini nilai sisanya dikelompokkan di cost saja, di sini ditaruh ya. Nah, hasilnya present worth cost itu ya, maka hasilnya adalah 269 ya. Sekarang benefitnya adalah tinggal yang 95 ini ya. 95 ini tiap tahun ya, 95 sampai tahun ke-12, berarti ini annual ya. Jadi tinggal dikali hubungan present dengan annual. Jadi 95 dikali P per A ya, tinggal dilihat di tabelnya untuk 10% dan 12 tahun di sininya. Maka hasilnya 647. Ini benefitnya ya. Nah, oke, ini selesai untuk mesin X ya. Sekarang yang kedua adalah mesin Y. Ya, mesin Y itu karena dia umur ekonomisnya sudah 12 tahun kan ininya ya. Jadi tinggal langsung aja dihitung berapa present cost-nya. Nah, present cost-nya adalah 700 ya. Ini 700 ya. Ya. Nah, di sini ada nilai sisanya. Silakan aja nilai sisanya mau ditaruh dikelompokkan di kelompok cost boleh, tapi nanti jadi negatif ya. Nah, nilai sisa yang 150 ini ditaruh di kelompok cost ya. Nah, ini nilai sisanya ya. Ya, jadi ditarik ke sini ya. Jadi sebagai pengurang yang 700 ini, tapi dikali V per F 10% 12 tahun. Hasilnya adalah
652. Nah, tinggal benefitnya adalah 120. Ini sama ya, pakai apa, hubungan present dengan annual ya, berarti dikali P per A 10% 12 tahun. Ya, hasilnya adalah 818. Nah, ini yang akan diplot, kan nilai-nilai ini yang akan diplot di tadi sumbu grafis benefit cost ya. Jadi benefit cost ya. Ya, kita lihat. Nah, ini yang X ya dan Y ya. Nah, ini yang mesin X itu titiknya ada di sini ya. Jadi tadi nilai benefitnya, present with benefitnya yang X itu adalah, kita lihat ya, yang X itu 647 ya benefitnya ya, dan costnya 269 ya. Ini titiknya ada di sini ya. Nanti apakah misalnya ini present with cost-nya harus sebagai sumbu X atau si present benefit-nya sebagai sumbu Y ya, harus selalu itu? Tidak juga ya, silahkan aja Anda misalnya benefitnya sebagai sumbu X lalu cost-nya sebagai sumbu Y, itu boleh saja ya. Nanti diplot, tapi mungkin titiknya bukan di sini gitu ya, jadi ngegeser ya. Tapi saya menggunakan bahwa X-nya ini sebagai cost gitu ya, present with cost-nya ya. Nah, ini tadi sekali lagi ini harus digambarkan ya, yang diagonal ini ya NPW 10% ya. Untuk diskon rate 10% itu NPW-nya sama dengan 0 ya, jadi garis diagonal. Nah, ini menunjukkan bahwa si panah ke sini itu positif ya, ini daerah positif ya. Nanti yang ke atas, maksudnya ini yang ke samping sebelah kiri itu menunjukkan daerah positif. Yang ke bawah ya, yang sebelah kanan ini menunjukkan negatif ya. Nah, nanti setelah diplot, setelah diplot dua alternatif tadi atau dua mesin tadi diplot kan nilai-nilainya ya. Tetap di sini berikutnya, nah misalnya ini yang X itu kan disentuhkan ke titik ini ya, tingginya. Nah, ini tinggi ininya ya. Nah, ini disentuhkan ya. Tingginya ternyata segini. Sekarang yang Y, nah yang Y itu tingginya juga disentuhkan nih, yang garis tebal ini ya. Nah, yang sekarang yang harus dibawa itu adalah yang X ya, karena X punya investasinya lebih kecil daripada Y ya, maka ditarik ke sini ya, si X ditarik ke Y ya. Kita lihat hasilnya ya, hasil penarikannya. Nah, ini jadi yang merah ini ditempel ke garis yang garis Y ya. Ternyata hasilnya, nah ini ya, ini ada di bawah, ini deltanya ini ada di bawah ya. Jadi Y dikurangi X itu hasilnya negatif ya, ini di daerah negatif ya. Jadi deltanya ada di bawah garis 10 ya, garis 10 menunjukkan daerah negatif. Kesimpulannya apa gitu ya? Kesimpulannya bahwa berarti di sini dipilih alternatif yang mempunyai investasinya yang kecil ya, yang nilai investasi awalnya yang kecil ya. Investasi awal yang kecil itu yang mana? Investasi awal yang kecil itu yang X gitu ya. Ya, jadi mesin X. Jadi yang dipilihnya adalah mesin X gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi dari kesimpulan bahwa dari grafik benefit cost ini, hasil incremental itu ini berada di daerah negatif ya, yang ditunjukkan dengan delta yang hitam ini ya, adanya di daerah negatif ya. Jadi maka mesin yang menguntungkan itu adalah dipilih mesin X ya.
Nah, kita hitung lagi misalnya secara matematis. Ya, kalau secara matematis berarti harus dibikin dua cash flow. Masing-masing cash flow dulu. Misalnya ini cash flow yang apa? Misalnya yang cash flow yang X ya. Ya, dipilih selama 12 tahun ya. Si X harus menyesuaikan, ya, kelipatan terkecilnya adalah 12 tahun ya. Yang Y ya, karena ini umur ekonomisnya sudah 12 tahun, jadi tinggal dicantumkan aja cash flow-nya. Nah, ini dua cash flow ini nanti ya mesin Y, cash flow yang Y itu dikurangi cash flow untuk mesin X ya. Nah, ini adalah cash flow-nya ya, cash flow-nya. Nah, ini ya. Nah, hasilnya nanti, nah ini hasilnya ya, cash flow-nya, hasil pengurangan X dan Y ya. Di sini cash flow, katakan ini yang cash flow Y-nya ya. Nah, ini yang X-nya ya. Nanti Y dikurangi X. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya tadi kan 700 dikurangi 200 ya, berarti 500 ya. Terus ininya benefitnya juga harus dikurangkan, terus dikurangkan. Nah, tinggal dihitung dari hasil cash flow setelah pengurangan ini, tinggal dihitung menggunakan rumus yang akan dipakai, misalnya menggunakan present worth analysis ya, atau net present worth ya. Biasa ini dihitung cost-nya berapa, benefit-nya berapa ya. Nah, di sini hasil akhirnya misalnya untuk cost-nya 383,465 ya, untuk benefit-nya 170,35. Jadi net present worth-nya berarti benefit dikurangi cost ya, present worth benefit dikurangi present worth cost. Hasilnya negatif ya. Ya, hasilnya negatif. Ini menunjukkan ya bahwa yang harus dipilih itu adalah alternatif yang mempunyai investasi awal yang kecil ya. Gitu ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya, karena hasil net present worth-nya negatif, maka yang dipilih adalah mesin X. Ini dengan menggunakan perhitungan present worth. Ya, bisa saja menggunakan perhitungan lainnya, misalnya ROR. Berarti hasilnya ini sudah dipastikan bahwa dengan menggunakan ROR, ya, ini hasilnya ada di bawah 10%. Ya. Ya, ada di bawah 10%, karena 10% ini merupakan diskon rate minimumnya ya. Ini ada di bawah 10%. Di bawah 10%-nya ya tinggal dihitung saja dengan menggunakan data cash flow hasil incremental ini ya. Silahkan dihitung ya dengan menggunakan rumus-rumus seperti biasa ya untuk menghitung ROR, atau juga untuk menghitung BCR-nya. BCR-nya atau benefit cost ratio-nya udah jelas bahwa itu lebih ada di bawah 1 ya. Jadi lebih kecil daripada 1 BCR-nya. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita hitung dengan ROR atau BCR, ini sudah dipastikan bahwa hasilnya bahwa incremental ROR tersebut kurang dari 10% dan incremental dari BCR tersebut kurang dari 1 ya. Karena di sini kesimpulannya bisa tadi udah jelas ya. Dipilih alternatif mesin X ya, karena investasinya yang kecil ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang analisis incremental ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.